15 September 2025. Hari ini menjadi renungan mendalam. Kita sering merasa memiliki kekuatan, kemampuan, bahkan menganggap diri ini berdaya. Padahal sejatinya semua itu hanyalah pinjaman. Tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada wujud hakiki selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diri kita, harta kita, bahkan napas yang masih berhembus saat ini, semuanya adalah milik Allah. Jika Allah berkehendak, seketika semua itu bisa lenyap. Manusia tidak lebih dari hamba yang lemah, yang tanpa pertolongannya tidak akan mampu berdiri, berjalan, apalagi hidup. Segala sesuatu yang tampak kuat hanyalah bayangan. Gunung yang menjulang, laut yang luas, dan tubuh kita sendiri akan sirna pada waktunya. Yang tetap ada hanyalah Allah yang maha kekal, yang maha berdiri sendiri, dan tidak bergantung pada apapun. Renungan ini menuntun kita untuk berserah diri sepenuhnya, tidak lagi bergantung pada makhluk, sebab segala kekuatan hanyalah milik Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, rukun Islam itu ada 5. Yang pertama itu syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Supaya kita tidak hanya berucap, tapi kita benar-benar menjadi saksi yang tidak palsu atau tidak membohongi. Salah satunya dengan memfanakan diri kita, karena sebenarnya kita ini tidak ada. Yang ada hanya yang maha ada, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita dzikir hu Allah, itu nanti diri kita akan fana, diri kita akan hilang. Yang ada hanya yang maha ada, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk nafas hu, keluar nafas Allah, semuanya hilang. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pasrahkan semuanya kepada Allah. Ketika kita pasrah, sudah tidak ada lagi yang kita takutkan, karena semuanya sudah kita pasrahkan kepada Allah. Dan yang kedua, kita bersyukur kepada Allah dengan keadaan kita yang sekarang. Bagaimanapun keadaan kita, alhamdulillah saat ini banyak sekali nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Karena di dunia ini, ketika kita sudah tidak bernafas, maka tidak akan ada gunanya. Dan ketika kita sudah tidak bernafas, maka tidak ada lagi yang mau menemani kita. Semuanya akan kita tinggalkan dan akan meninggalkan kita. Jadi dunia itu hanya akan ada 2 pilihan, kita tinggalkan atau meninggalkan kita. Sesayang apapun kita kepada anak kita, hanya 2 pilihannya. Hanya nanti anak kita meninggalkan kita, entah dia menikah, bekerja, atau bahkan meninggal dunia, atau tinggal menunggu waktunya saja kita yang meninggalkan anak kita.
Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari yang berbahagia ini Allah mengizinkan kita untuk bisa silaturahmi, untuk bisa bertatap muka. Semoga silaturahmi kita ini bisa membawa manfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Semoga silaturahmi kita malam ini membuat diri kita semakin ittaqullah, semakin takut kepada Allah. Tetapi yang perlu diingat bahwa takut kepada Allah berbeda ketika kita takut kepada makhluk. Sebagai contoh, ketika kita takut kepada macan, maka kita harus menjauh sejauh-jauhnya. Tetapi ketika ingin dekat dengan Allah, ketika kita takut dengan Allah, maka kita harus mendekat sedekat-dekatnya sampai diri kita itu nggak ada, yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk bisa bertemu dengan Allah, untuk bisa melihat Allah, maka yang pertama kita harus meniadakan diri kita dulu. Ya, inilah yang akan saya bahas malam ini. Bagaimana caranya kita melihat Allah, bagaimana kita bisa bertemu dengan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku dimanapun berada, semoga panjenengan dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah dan selalu bertambah, bisa untuk beribadah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, dan keluarga panjenengan semuanya sakinah, mawaddah, warahmah, mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini Allah mengizinkan saya untuk bisa bersilaturahmi dengan panjenengan semuanya. Semoga silaturahmi kita ini bisa membawa manfaat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Di malam ini saya hanya ingin menceritakan apa yang dulu saya rasakan, apa yang dulu saya alami. Jadi malam ini saya hanya ingin berbagi kepada panjenengan semuanya tentang perjalanan spiritual saya, perjalanan kehidupan saya, dengan harapan semoga bisa menjadi pelajaran untuk panjenengan semuanya yang mengikuti channel saya. Kembali kepada apa yang saya sampaikan tadi, bahwa ketika kita ingin melihat Allah, ketika kita benar-benar ingin menjadi saksi Allah, seperti saksi yang menjadi awalnya, utamanya kita beragama Islam, yaitu syahadat. Nah, rukun Islam itu ada 5. Yang pertama itu syahadat,
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Supaya kita tidak hanya berucap, tapi kita benar-benar menjadi saksi yang tidak palsu atau tidak membohongi. Salah satunya dengan memfanakan diri kita, yaitu meniadakan diri kita, meleburkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebenarnya kita ini tidak ada, yang ada hanya yang maha ada, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah perjalanan spiritual saya, kejadian-kejadian yang saya rasakan ketika awal-awal dzikir asma Allah. Dan dzikir asma Allah ini adalah Hu Allah. Jadi ketika kita dzikir Hu Allah, itu nanti diri kita akan fana, diri kita akan hilang. Yang ada hanya yang maha ada, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pernah suatu ketika malam saya sedang dzikir saya waktu itu Hu Allah. Jadi masuk nafas Hu, keluar nafas Allah, semuanya hilang. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara dzikirnya, yang pertama, diri kita pasrah kepada Allah, kita benar-benar bersyukur kepada Allah, lalu pasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan waktu yang paling bagus ialah ketika tengah malam. Waktu itu ketika istri saya sedang tidur. Jadi ya malam seperti ini, dalam keadaan tenang, lalu kita pasrahkan semuanya kepada Allah. Ketika kita pasrah, sudah tidak ada lagi yang kita takutkan, karena semuanya sudah kita pasrahkan kepada Allah. Dan yang kedua, kita bersyukur kepada Allah dengan keadaan kita yang sekarang. Bagaimanapun keadaan kita, alhamdulillah saat ini banyak sekali nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Lalu setelah itu kita rasakan dulu keluar masuknya nafas. Karena di dunia ini ketika kita sudah tidak bernafas, maka tidak akan ada gunanya. Dan ketika kita sudah tidak bernafas, maka tidak ada lagi yang mau menemani kita. Semuanya akan kita tinggalkan dan akan meninggalkan kita. Jadi dunia itu hanya akan ada dua pilihan, kita tinggalkan atau meninggalkan kita. Maka tidak usah sedih ketika ada yang meninggalkan kita, karena kalaupun kita tidak ditinggalkan, kita pun juga pasti akan meninggalkan. Sesayang apapun kita kepada anak kita, hanya dua pilihannya. Hanya nanti anak kita meninggalkan kita, entah dia menikah, bekerja, atau bahkan meninggal dunia, atau tinggal menunggu waktunya saja kita yang meninggalkan anak kita. Sebesar apapun cinta kita kepada orang tua kita, hanya akan ada dua pilihan. Yang pertama, kita meninggalkan beliau, atau kita yang ditinggalkan oleh beliau.
sekerja keras apapun kita untuk membeli rumah, senyaman-nyamannya kita berada di rumah kita, seperti saya saat ini, hanya akan ada dua pilihan. Saya ditinggalkan rumah saya, entah karena bangkrut dijual, atau nanti saya yang akan meninggalkan rumah saya. Karena sebenarnya rumah kita yang sejati bukan berada di dunia, tetapi di akhirat. Maka untuk dunia itu jangan terlalu dipegang erat-erat, karena hanya akan ada dua pilihan ketika kita ada di dunia ini. Karena dunia ini hanya perantauan untuk diri kita. Apakah dunia yang akan meninggalkan kita, ataukah kita yang akan meninggalkan dunia? Hanya dua itu saja. Maka jangan heran ketika panjenengan mendalami ilmu spiritual, atau bahkan panjenengan sendiri, akan ada masanya diri kita itu dinulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan ada masanya kita itu menganggap bahwa dunia ini tidak ada artinya. Nah, di saat itu Allah pengen kita itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selalu saya pegang adalah dawuhnya Mbah Yai Asrori. Setiap orang yang bertarekat itu orang yang berjalan, sedangkan kita ini semuanya berjalan. Kita ini semakin lama waktu kita akan semakin habis, bukan semakin bertambah. Setiap menit, setiap detik, setiap hari waktu kita itu akan terus berkurang di dunia ini. Maka jangan sampai dunia selalu di hati kita. Makanya orang hidup itu pasti akan menemukan di mana oleh Allah kita itu akan dijatuhkan, atau kalau menurut banyak orang itu musibah. Tetapi untuk para orang-orang yang menuju kepada Allah, yang sudah sampai kepada ma'rifat, itu sebenarnya adalah barokah. Akan ada masanya, senakal-nakalnya kita, sebejat-bejatnya kita, sejelek-jeleknya kita, akan ada masanya Allah itu mengingatkan, menjatuhkan. Karena dawuhnya Mbah Yai Asrori, kita itu tidak akan bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kita itu mengenal kebodohan kita, kehinaan kita, ketidakmampuan kita, dan ketidakadaan kita. Makanya Mbah Rohman namanya Ki Budu. Semoga saja itu menjadi hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Setiap orang pasti akan mengalami di waktu hidupnya itu di mana Allah itu benar-benar memanggil secara paksa, memberi penjelasan secara tegas, setegas-tegasnya di dalam hidupnya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena teguran dari Allah itu ada tiga. Yang pertama, kita akan ditegur dengan cara yang sangat halus sekali. Sebagai contoh, ketika jenengan tidak sholat, ada perasaan tidak tenang. Ketika panjenengan melakukan maksiat, mencuri atau apa, di dalam hati itu ada perasaan tidak nyaman. Wah, ini bukan punya saya seharusnya tidak begini. Ini pasti ada. Karena ini adalah sejatinya diri kita. Nah, ini nanti kita bahas tentang sejatinya diri kita. Itu teguran Allah yang pertama. Ketika kita bangun pagi belum sholat subuh, ada perasaan di mana merasa berdosa. Ini yang pertama. Nah, ketika ini dilakukan, insya Allah selamat. Ketika ada perasaan yang tidak nyaman, saya seharusnya tidak begini, lalu tidak dilakukan, itu aman. Inilah orang-orang yang pertama yang Allah cintai.
Tetapi Allah itu sangat mencintai hambanya dalam keadaan seperti apapun. Yang kedua, akan ada teguran yang berupa ucapan atau kejadian, yang berupa nasihat-nasihat yang ada di dalam diri kita, entah itu dari teman, dari saudara, atau kejadian-kejadian yang itu menjadi pengingat untuk diri kita. Itu adalah nasihat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa teguran, ucapan. Dan setelah itu nanti yang ketiga akan ada teguran Allah berupa kejadian. Kejadian seumpamanya seseorang mencuri, pertama hatinya dia tidak nyaman, ini bukan punya saya. Yang kedua, ada teguran berupa mungkin istrinya sakit, anaknya sakit, dan juga nasihat-nasihat dari orang terdekat. Sampai nanti akhirnya teguran yang ketiga, dia akan tertangkap, entah itu masuk penjara dan lain sebagainya. Ini hampir pasti terjadi. Nah, ketika yang ketiga ini tidak diindahkan, ini suma'udzubillahi min dzalik, matinya bisa su'ul khotimah atau dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah itu tidak akan pernah membiarkan hambanya itu masuk ke dalam neraka. Allah akan terus mengingatkan hambanya sampai pada titik akhir, sampai pada titik nol. Seperti halnya ketika ada seorang penjina, yang pertama dia sebenarnya sudah merasa ini tidak baik, terus dilanggar, sampai akhirnya mungkin berpisah dengan istrinya, atau istrinya juga dijinai oleh orang, atau anaknya dijinai sama orang. Terus sampai akhirnya yang ketiga dia terkena penyakit HIV/AIDS. Ketika orang yang tingkatan awal sudah merasa bersalah lalu bertobat, insya Allah tidak sampai terjadi kejadian yang kedua, yaitu anaknya dijinai atau istrinya dijinai orang dan lain sebagainya. Sampai nanti ketika yang kedua ini tetap dilanggar, suma'udzubillah, ini biasanya nanti akan ada musibah yang lebih besar lagi. Karena ini sebenarnya adalah barokah, bukan musibah dari Allah. Tapi ketika sudah sampai pada yang ketiga, nah ini yang bisa merasakan sebenarnya ya yang melakukan. Ketika yang ketiga ini, ketika terkena penyakit kok bertaubat nasuha, insya Allah diampuni oleh Allah. Tetapi masalahnya ada yang sampai pada tahapan ketiga ini tidak berubah. Nah inilah yang menjadikan dirinya mati su'ul khotimah atau mati dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini terjadi dalam setiap diri manusia. Dalam setiap diri manusia ini terjadi, bukan hanya pada pelaku spiritual. Hanya saja ketika seseorang mendalami ilmu spiritual, spirit itu semangat, ritual itu ibadah. Jadi akan mudah untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya terkadang orang awam belum paham dengan petunjuk Allah, dengan kasih sayangnya Allah. Insya Allah jika terus mendekat kepada Allah atau semangat dalam beribadah, atau bahasa kerennya itu spiritual, akan mudah untuk sadar, untuk menyadari kehidupan ini, untuk sempat mengerti tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi banyak kejadian-kejadian yang menimpa saudara-saudara kita. Sebagai contoh, sampai kejadian yang ketiga, masuk penjara. Itu ketika tidak sadar, itu bukannya memperbaiki diri, tetapi malah semakin menghancurkan dirinya sendiri. Sebagai contoh, ketika sudah dikasih
hidayah oleh Allah, barokah oleh Allah, semuanya masuk penjara, itu biasanya malah kalau yang tidak sadar itu marah-marah. Semua yang ada dijual sehingga tidak punya apa-apa. Sampai marah-marah istrinya, sampai tidak terima, akhirnya bercerai. Sampai ada yang gantung diri karena sudah kehilangan semuanya. Oleh sebab itu penting diri kita untuk coba berhenti menyalahkan siapapun. Maka kembali untuk memperbaiki diri itu adalah yang terbaik. Jadi ketika kita pengen anak kita alim, istri kita baik, maka yang harus kita perbaiki yang pertama adalah diri kita sendiri. Karena tidak akan mungkin mempunyai anak yang alim ketika orang tuanya sendiri tidak mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kembali kepada pengalaman spiritual saya. Salah satu cara untuk bisa melihat Allah, untuk bisa melihat wujud Allah, untuk benar-benar bisa mendekat kepada Allah, itu ialah dengan dzikir hu Allah. Jadi saya katakan sekali lagi di malam hari yang mulia ini, yang sangat indah ini, salah satu dzikir yang saya ketahui untuk bisa melihat Allah, untuk benar-benar menjadi saksi seperti syahadat yang selalu kita baca, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, menjadi saksi tentang Allah, menjadi saksi tentang baginda Rasulullah, itu ialah dengan dzikir hu Allah. Jadi ketika panjenengan melihat tayangan saya ini, insya Allah berarti Allah mengizinkan panjenengan untuk bisa melihat wujudnya, untuk bisa melihat kekuasaannya, untuk benar-benar panjenengan itu menjadi saksi Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk benar-benar panjenengan itu mengetahui tentang baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah ketika panjenengan melihat, mendengarkan tayangan saya ini, Allah mengizinkan panjenengan untuk mengetahui wujud Nur Muhammad yang sebenarnya. Karena yang dinamakan Muhammad itu ada dua. Muhammad yang secara zahir, yaitu Habibina wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada di Mekah, Madinah sana, dan Muhammad yang ada di dalam diri kita. Bahkan Muhammad dalam setiap yang ada di alam semesta ini. Karena semua yang ada di alam semesta ini tercipta dari nuktahnya Nur Muhammad. Seperti yang disampaikan oleh Allah ketika berbincang-bincang dengan baginda Rasulullah, tidak saya ciptakan dunia dan alam semesta ini ya Muhammad kalau tidak karena dirimu. Lalu baginda Rasulullah menjawab, kalau alam semesta dan seisinya ini tercipta karena saya, lalu untuk apa ya Allah saya ini diciptakan? Kata Allah, engkau saya ciptakan untuk menjadi kekasihku. Dan masih berlanjut lagi, dan Allah pun melanjutkan dawuh-dawuhnya, firman-Nya, kalau aku ini untuk orang-orang yang mencintaimu. Jadi kita akan benar-benar mahabbah kepada Allah ketika kita benar-benar cinta kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jalan yang tercepat untuk bisa sampai kepada Allah itu dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi yang perlu diingat, Allah itu tidak di mana-mana dan Allah itu di mana-mana.
Maksudnya Allah itu tidak di mana-mana dan tidak di mana-mana itu karena Allah itu tidak membutuhkan tempat. Allah itu ada sebelum tempat itu ada. Bahkan yang menciptakan tempat itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah itu tidak di mana-mana, tetapi Allah itu ada di mana-mana. Karena yang di mana-mana maupun yang tidak ada itu semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ada maupun yang tidak ada itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada ataupun tidak ada itu semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk kita supaya benar-benar bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang pertama kita harus meniadakan yang ada. Dan untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus meniadakan diri kita dulu. Ketika diri kita sudah memfanakan diri kita tidak ada, dan semua yang ada di alam semesta ini tidak ada, yang ada hanya yang maha ada, yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, baru kita bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu cara untuk kita meniadakan diri kita, meniadakan keakuan yang ada di dalam diri kita, dan meniadakan alam semesta, salah satunya dengan menggunakan dzikirhu Allah. Ini pun saya rasakan ketika saya dzikirhu Allah. Jadi pemahaman seperti ini, pemahaman tentang makrifat itu sebenarnya tidak perlu dijelaskan, tetapi hanya perlu untuk dilakukan. Ketika dilakukan nanti akan sampai kepada pemahaman. Jujur saya tidak memahami sama sekali tentang ilmu hakikat maupun ilmu makrifat. Pemahaman-pemahaman yang tadi saya sampaikan hanya ketika saya mengamalkan dzikirhu Allah. Caranya yaitu kita duduk tenang, lalu kita rasakan, cukup kita rasakan saja keluar masuknya nafas. Setelah kita membaca Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas, Falak, Anas 7 kali, lalu membaca sholawat Nuridat 7 kali. Setelah itu cukup dirasakan keluar masuknya nafas. Nafas masuk kita sebut hu. Setelah itu nafas keluar kita sebut Allah. Masuk nafas di dalam hati kita sebut hu. Keluar nafas kita sebut Allah. Terus dilakukan. Masuk nafas dirasakan, yang masuk nafas dari hidung dirasakan, di dalam hati sebut hu. Keluar nafas Allah. Tinggal dirasakan saja, masuk nafas hu, keluar nafas Allah, dirasakan sambil di dalam hati menyebut asma Allah. Masuk nafas hu, keluar nafas Allah, sampai keluar masuknya nafas itu tidak berasa. Karena nafas itu semakin dirasakan akan semakin lembut. Nah ini yang perlu kita rasakan, yang nanti pada akhirnya pasti akan panjenengan rasakan. Ketika panjenengan benar-benar merasakan keluar masuknya nafas, sampai nafas itu akan terasa sangat-sangat lembut sekali. Kuncinya tidak perlu menarik, tidak perlu mengeluarkan, sudah seperti aturan Tuhan, seperti Allah memberikan nafas ke kita. Apakah setiap hari kita bernafas itu harus dengan cara kita tarik atau kita keluarkan, atau sudah menarik dan mengeluarkan sendiri? Jika seseorang masih mengatur nafasnya, itu kan biasanya karena sakit bengek atau sakit asma. Itu kan kalau tidak diatur, tidak ditarik, tidak dikeluarkan kan terasa sesak. Itu malah tandanya sudah mau meninggal dunia. Malah nafas yang tidak kita sadari, yang terasa sangat nikmat sekali, itu yang tidak ada penyakitnya, atau yang setiap hari kita rasakan seperti ini.
Nah, sebelum kita diingatkan, ketika nanti kita sakaratul maut, nafas sudah naik, nunggu hari Senin sampai Kamis, atau orang bilang nafasnya sudah Senin Kamis, atau sakaratul maut itu. Sebelum waktu itu, mari kita sadari dulu nafas itu, sehingga ketika nafas nanti sudah mau berhenti, sudah kita sadari, sudah kita persiapkan. Makanya dawuhnya dari guru-guru kita, ketika seseorang mengamalkan sholawat apa saja, sehari 1000 kali, maka dia tidak akan berhenti. Nah, ini kelebihannya sholawat, atau tidak akan mati sebelum tahu tempatnya. Alangkah indahnya ketika kita sekarang ini sedang berjalan menuju ke suatu tempat, kita belum sampai tapi kita sudah tahu di mana tempat kita nanti. Apalagi tempatnya itu adalah di sisi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kenikmatan terbesar kita berada di surga nanti adalah ketika dekat di sisi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan alangkah indahnya ketika kita berjalan. Makanya orang yang mengamalkan sholawat itu tidak akan pernah sedih di dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia merasakan kesenangan di setiap perjalanannya itu. Entah susah maupun senang, yang dia rasakan adalah kesenangan. Karena orang yang mengamalkan sholawat itu akan tahu bahwa kelak dirinya, walaupun tidak terlihat secara zahir, tetapi secara batin hatinya akan selalu senang karena dia selalu di sisi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kembali kepada dzikir tadi, yaitu kita rasakan keluar masuk nafas. Ini monggo sampean amalkan. Saya sudah memberikan ijazah. Ini nanti akan mendapatkan sebuah ketenangan dan juga kebahagiaan, termasuk mudah dalam mencari rezeki, mudah dalam mendapatkan solusi, dan akan mendapatkan ketenangan dalam setiap kesulitan. Karena orang yang sulit di dalam hidupnya itu, susah gelisah itu karena jauh dari Allah, jauh dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika seseorang itu dekat dengan Allah, maka tidak akan pernah ada kesusahan. Jadi ketika kita rasakan hidup kita susah, gelisah, mudah marah, itu semuanya karena jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika Allah menciptakan ikan, sebelumnya Allah menciptakan air dulu. Maka ketika ikan itu jauh atau terlepas daripada air, maka ikan itu akan mati. Sebelum Allah menciptakan pepohonan, Allah itu sudah menciptakan tanah. Maka ketika setiap tanaman, tumbuhan yang tercerabut daripada tanah pasti akan mati. Tetapi ketika Allah menciptakan manusia, semuanya hanya ditiupkan dari Allah itu sendiri. Oleh sebab itu, setiap manusia yang jauh dari Allah, bagaimanapun keadaannya, pasti akan gelisah, pasti akan tidak tenang, karena dia jauh dari Allah. Pada dasarnya manusia yang jauh dari Allah itu dia sudah mati, hanya seperti bangkai yang berjalan. Maka tidak heran banyak orang yang tubuhnya sehat, mempunyai pekerjaan, bahkan kaya raya, tetapi hatinya tidak tenang. Mempunyai istri yang cantik tapi selingkuh dengan orang yang sangat jelek. Kan ada toh? Itulah kebingungan, kebimbangan, kegelisahan yang ada di dalam dirinya. Oleh sebab itu penting sekali dzikirhu Allah ini. Jadi penting ketika malam panjenengan walaupun hanya setengah jam duduk tenang, mensyukuri apa yang Allah berikan. Baca Al-Fatihah dulu 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Falak 7 kali, Anas 7 kali. Lalu membaca sholawat An-Nuridat 7 kali. Rasakan keluar masuknya nafas, masuk nafas hu, keluar nafas Allah. Sampai nanti terasa sangat lembut sekali nafas ini. Terasa sangat lembut sampai nafas masuk dan
keluar itu sudah tidak berasa, tidak perlu ditahan ataupun dikeluarkan, cukup dirasakan saja keluar masuknya nafas. Sampai nanti panjenengan akan merasakan hilang, tidak ada, yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pengalaman saya ketika kita masuk nafas, masuknya nafas itu kita gunakan dzikir hu, keluar nafas kita dzikir untuk Allah, itu nanti keluar masuk nafas sudah tidak berasa, hilang, yang ada hanya Allah, 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 karena sudah tidak ada masuk, tidak ada keluar, karena begitu sangat lembutnya. Bahkan nafas kita seperti sudah tidak berasa. Itu nanti yang bisa kita lakukan hanya dzikir Allah, 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 hanya satu titik saja. Nah, ketika dzikir Allah, Allah ini akan terasa, detak jantung kita akan terasa, karena nafas yang lembut itu nanti yang berasa hanya detak jantung saja. Nah, detak jantung kita yang berada di sebelah dada sebelah kiri ini, itu kita gunakan juga untuk dzikir Allah, Allah. Detak jantung yang berdetak duk 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 itu kita barengin dengan dzikir Allah, Allah, Allah. Nah, dari jantung ini nanti akan memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, ini nanti seperti penawar untuk menghilangkan semua racun-racun atau dosa yang ada di dalam setiap anggota tubuh kita. Makanya kita penting sekali ketika membaca syahadat itu mensyahadati seluruh anggota tubuh kita, baik itu mata, kaki, telinga, semuanya, untuk menjadi saksi Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya mereka semuanya mudah untuk kita ajak beribadah. Kenapa terkadang anggota tubuh kita sulit untuk kita ajak sholat, kita ajak dzikir, mata ngantuk, kepala pusing, badan terasa sangat berat, kejulinu, karena mereka belum kita syahadati. Yang kita syahadati hanya formalitas saja, hanya bibir saja, tetapi tidak dengan anggota tubuh kita yang lainnya. Begitu juga ketika kita membaca istighfar, membaca sholawat, ketika kita membaca tasbih, tahlil, dan lain sebagainya. Penting untuk kita itu mentasbihi semua anggota tubuh kita, tangan kita, kaki kita, kepala kita, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita dzikir hu Allah, nafas akan terasa sangat lembut sekali sampai terasa hilang, yang ada hanya Allah. Ini nanti akan terpusat sendiri tanpa kita itu berusaha untuk memusatkan. Untuk panjenengan yang mengamalkan nanti pasti bisa merasakan. Ketika nafas sudah sangat lembut sehingga kita tidak bisa lagi merasakan keluar masuknya nafas, karena begitu sangat lembutnya, akan terpusat kepada cakra yang ada di dalam jantung kita, akan terpusat di dalam jantung. Dari jantung nanti akan terpusat kepada bagian tubuh kita sendiri. Sebagai contoh, tiba-tiba seperti terpusat di bagian tangan, di bagian jari, akan dzikir Allah, Allah sendiri. Dan nanti akan ada perpindahan ke seluruh anggota tubuh kita. Contoh, ketika kita seperti terpusat di tangan dzikir Allah, Allah, nanti akan terpusat di tangan sebelah kiri, akan terpusat di hidung, di lubang hidung satu ke satunya, ke mata kiri, mata kanan, ke telinga kiri, ke telinga kanan. Ini adalah proses untuk membersihkan anggota tubuh kita, seperti mencuci, membersihkan dari dosa-dosa. Seperti ini sebenarnya seperti setrum yang kabel itu kita tancapkan ke setrum, mengalir sampai nanti akhirnya tek, ketemu dengan boklamnya, lampunya. Ketika tek sudah nyambung, itu nanti kita tidak perlu harus dengan posisi seperti yang tadi saya sampaikan. Kita menyebut asma Allah sekali saja atau mendengarkan azan saja, itu nanti langsung tersambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam proses ini penting kepasrahan
Jangan ada rasa takut, benar-benar pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya jamin tidak akan ada apa-apa. Apalagi untuk panjenengan yang mengamalkan sholawat, ini akan membimbing panjenengan ke dalam diri panjenengan yang sebenarnya, atau diri panjenengan yang sejatinya diri. Karena diri kita yang sejati sebenarnya semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita ini semuanya dari Allah, ruh kita. Maka jalan yang terbaik adalah menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi panjenengan yang sudah mengamalkan sholawat, ini sangat mudah, karena jalan yang paling mudah untuk menuju kepada Allah adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga apa yang saya ijazahkan ini bisa bermanfaat untuk panjenengan semuanya. Dan ketika anggota tubuh panjenengan semuanya sudah dibersihkan dengan zikir Allah, jangan heran nanti ketika panjenengan melihat daunan, melihat tanah, melihat angin, semuanya yang terlihat, yang terasa akan berzikir Allah sendiri. Oleh sebab itu nanti berasa kita itu tidak ada, yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua yang ada di alam semesta ini tidak ada, yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang saya jelaskan, piring, gelas itu semuanya tidak ada, yang ada hanya beling yang dibentuk menjadi gelas, menjadi piring. Ketika piring, gelas itu jatuh, pecah, yang ada semuanya hanya beling saja. Semuanya itu tidak ada, yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nanti kita akan merasa sangat hina sekali, karena kita dengan dedaunan itu lebih mulia daun. Kita dengan cacing itu lebih mulia cacing. Kenapa? Karena cacing itu setiap waktu selalu berzikir Allah, berzikir subhanallah, selalu mengucapkan sholawat lebih dari 12.000 kali. Sedangkan kita punya mata tapi jarang menyebut subhanallah, sering mendapatkan kenikmatan setiap waktu, setiap detik, tapi jarang menyebut hamdalah, jarang bertahmid maupun bertakbir kepada Allah. Oleh sebab itu tidak ada cara yang lain untuk bisa sampai kepada Allah kecuali kita memfanakan diri kita, menghilangkan diri kita, meniadakan diri kita. Dan untuk meniadakan diri kita, yang paling mudah yang saya rasakan adalah dengan dzikirhu Allah. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk panjenengan semuanya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga bisa memberikan manfaat. Selalu kita tadaburi, selalu kita ingat-ingat sifat Allah untuk bisa kita sampai kepada Allah. Kenali, pahami, dan selalu kita riyadhahi asma Allah, terutama sifat-sifatnya Allah. Salah satunya sifat Allah itu adalah wujud. Kita ini hanya diciptakan untuk menjadi saksi atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang ada hanya yang maha ada, yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain yang maha ada itu tidak ada, karena yang ada hanya yang maha ada. Selain yang maha ada itu tidak ada. Oleh sebab itu kita ini tidak ada, yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah penting kita pahami. Kalau Allah kekal, kita ini dari yang tidak ada akan kembali ke tiada, karena yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahami sifat 20 sifat Allah, maka kita akan bisa mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ucapkan terima kasih untuk semua subscriber lover saya dimanapun berada. Saya banyak salahnya, banyak hilafnya. Semoga bisa memberikan manfaat untuk panjenengan semuanya. Tidak perlu difikirkan yang dalam-dalam,
setiap perkataan saya, karena pemahaman itu akan jenengan dapatkan ketika panjenengan istiqomah di jalan Allah dengan cara menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah. Dan sholawat itu adalah bentuk ketakwaan kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi orang membaca sholawat itu juga dengan niat untuk menjalankan perintah Allah supaya kita bisa mahabbah, bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Selalu berpegang teguh kepada tali Allah, jalankan sholat, amalkan sholawat, berbakti kepada orang tua, baik kepada sesama dan cinta kepada negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.